saya Sulastri dengan NIM 151424147 dari kelas 4G. Di sini saya akan menjelaskan terkait estimasi selisih proporsi yang dimana selisih proporsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu selisih satu proporsi dan yang kedua adalah selisih dua proporsi. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh soal. Yang pertama, sebuah sampel dari 500 lamaran pada suatu perusahaan, terdapat 340 diantaranya adalah laki-laki. Nah, carilah taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria tersebut. Baik, kita tulis terlebih dahulu. N-nya itu jumlah sampel, yaitu di sini ada 500. Dan X-nya itu ada 340. Lalu kita cari di sini pi-barnya karena pi-barnya itu belum diketahui. Nah, pi-barnya itu rumusnya X per N. Karena kita sudah ketahui N dan X-nya, kita tinggal masukkan saja. X-nya 340 per 500. Nah, 340 dibagi 500 hasilnya adalah 0,68. Karena kita sudah ketahui jumlah pi-barnya, maka selanjutnya kita akan mencari ki-barnya. Nah, ki-barnya ini adalah kegagalan. Sini kita tulis ki-bar. Untuk mengetahui ki-barnya itu adalah 1 kurang pi-bar. Nah, 1 dikurang pi-barnya sudah kita ketahui bahwa hasilnya adalah 0,68. 0,68 hasilnya. Jadi 1 dikurangi 0,68 hasilnya adalah 0,32. Selanjutnya kita akan mencari interval kepercayaannya. Nah, interval kepercayaannya itu kita tulis dengan 1 minus alfa. Nah, di sini sudah dijelaskan di soal bahwa interval kepercayaannya adalah 90%. Terus kita ubah ke desimal, dia jadi 0,90. Nah, lalu kita cari lagi alfanya. Alfanya ini kita akan ketahui dipindah ruaskan jadi 1 kurang 0,09 hasilnya adalah 0,1. Lalu kita tambahkan lagi alfa per 2. Ini jumlahnya kita masukkan hasil tadi 0,1 dibagi 2 itu hasilnya 0,05 sama dengan 1 kurang 0,05 sama dengan, jadi 1 dikurang 0,05 itu hasilnya adalah 0,95. Nah, di sini kita akan cari di tabel Z dan akan didapat jumlahnya itu 1,645. Nah, ini 9,4 ada di 0,4 dan 9,5 ada di 0,5-nya. Maka dari itu 1,4 dan 1,5. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian. Nah, untuk penyelesaiannya itu rumusnya kita hapus dulu. Nah, di selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian dengan rumus pi-bar plus minus Z alfa per 2 akar pi-bar kali ki-bar per N. Nah, selanjutnya kita kan sudah mengetahui bahwa pi-barnya itu adalah 0,68 plus minus untuk hasil Z yang sudah kita dapat tadi itu 1,645 akar pi-bar kali ki-bar. Kita masukkan lagi pi-barnya 0,68 kali ki-barnya 0,32 per N itu jumlah sampel yang tadi, maka di sini adalah 500.
Oke, sama dengan 0,68 plus minus 1,645. Selanjutnya kita kalikan 0,68 kali 0,32, itu hasilnya 0,2176 per 500. Nah, lalu sama dengan 0,68 plus minus 1,645. Ini kita jumlahkan 0,2176 dibagi 500, hasilnya adalah 0,0004352. Nah, sama dengan 0,68 plus minus 1,645. Akar dari 0,000452 itu adalah 0,0209. Nah, lalu kita sama dengankan 0,68 plus minus 1,645 kali 0,0209, hasilnya adalah 0,0345. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas bawah dan batas atasnya. Mencari batas atas, bawah dan atas. Nah, di sini kita masukkan lagi 0,68 kurang, untuk batas bawahnya itu kurang 0,0345. Jadi 0,68 dikurang 0,0345, hasilnya adalah 0,6455. Lalu untuk batas atasnya kita tuliskan lagi 0,68 tambah 0,0345. Hasilnya adalah 0,7145. Nah, karena kita sudah dapat hasil dari batas bawah dan batas atas, maka kita tuliskan 0,455 0,7145. Nah, dari hasil yang sudah didapat, kita bisa ketahui bahwa taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria tersebut adalah 0,6455 sampai 0,7145, atau bisa kita baca Pi kurang dari 0,7145, Pi lebih dari 0,6455. Itu adalah hasilnya. Baik, selanjutnya itu adalah soal selisih dua proporsi. Berikut soalnya. Nah, saya bacakan. Suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan proporsi orang dewasa dari remaja dalam menonton acara televisi genre talk show komedi. Jika sampel pertama adalah dewasa sebanyak 300 dari 600 orang dan sampel kedua adalah remaja sebanyak 100 dari 400 orang yang menyukai acara televisi komedi, carilah taksiran interval kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton remaja yang menyukai acara komedi. Nah, kita langsung ke cara pengerjaannya. Kita cari dulu sampel pertama atau sampel 1. Itu untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa. Nah, X1-nya itu adalah 300.
Nah, X1 itu adalah banyaknya orang yang menyukai komedi atau talk show tadi, dan N1-nya adalah 600, banyaknya orang. Lalu untuk sampel kedua, yaitu untuk remaja. Nah, untuk sampel 2 itu X2-nya adalah 100 dan N2-nya adalah 400. Nah, kita masuk ke interval kepercayaannya. Untuk interval kepercayaan kita gunakan 1 minus alfa, yang dimana sesuai dengan soal bahwa interval kepercayaannya adalah 95%. Kita ubah angka 95% ini ke desimal, jadi dia akan 0,95. Selanjutnya untuk alfanya itu kita pindah luaskan, jadi 1 kurang 0,95, hasilnya adalah 0,05. Itu hasilnya 0,975. Nah, lalu kita lihat di tabel Z itu hasilnya akan dapat 1,96. Di sini kita dapat 9,75 dan di sebelah kirinya kita dapat 1,9 ditambah 0,6. Maka hasil yang ditemukan adalah 1,96. Selanjutnya kita akan mencari Q-bar dan P-bar-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari P-bar 1, P-bar 2, dan Q-bar 1 dan Q-bar 2. Nah, untuk mencarinya itu kita pakai rumus ini untuk mencari P-bar 1-nya, yaitu X1 per N1. Nah, sebelumnya kan kita sudah dapat bahwa X1-nya itu adalah 300, dan untuk N1-nya itu adalah 600. Nah, 300 dibagi 600 hasilnya adalah 0,5. Itu adalah hasil dari P-bar. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah P-bar 1 kan? Itu adalah hasil dari P-bar 1. Selanjutnya kita akan mencari P-bar 2. Nah, untuk mencari P-bar 2 itu adalah X2 per N2. Nah, untuk X2-nya adalah 100, seperti yang sudah kita dapat tadi. Dan N2-nya adalah 400. Nah, 100 dibagi 400 itu hasilnya adalah 0,25. Di sini kita sudah menemukan hasil dari P-bar 1 dan juga P-bar 2. Selanjutnya kita akan mencari Q-bar 1 dan Q-bar 2. Nah, untuk Q-bar 1 itu adalah 1 dikurangi P-bar 1. Nah, hasilnya adalah 1 dikurang P-bar 1 yang tadi kita dapat adalah 0,5. Tuliskan kembali 0,5. Jadi 1 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 0,5. Lalu untuk Q-bar 2 adalah 1 dikurangi P-bar 2. Nah, 1 dikurangi P-bar yang kita temukan tadi adalah 0,25. Hasilnya adalah 0,75. Nah, kita sudah menemukan hasil dari P-bar 1, P-bar 2, Q-bar 1, dan juga Q-bar 2. Lalu kita masuk ke rumus. Nah, untuk rumusnya itu adalah
Nah, untuk rumusnya itu adalah pi bar 1 kurangi pi bar 2 plus minus z alfa per 2 akar pi bar 1 kali pi bar 1 per n1 tambah akar pi bar 2 kali pi bar 2 per n2. Nah, sini kita masukkan hasil yang tadi. Diketahui bahwa pi bar satunya itu tadi adalah 0, langsung mulai macet tuh. Ngomong. Tuh, kenapa dia terang tidak beli tadi satu lagi ya? Belum sih. Diketahui bahwa pi bar satunya itu adalah 0,5 kurangi pi bar 2-nya adalah 0,25 plus minus untuk hasil Z-nya tadi kita sudah dapat bahwa 1,96 ini dari hasil yang tadi 1,96 untuk nilai Z-nya tadi yang didapat di tabel. Nah, akar pi bar satunya itu kita dapat tadi 0,5 kali pi bar 1 0,25 per N1. Nah, N1 itu adalah jumlah banyaknya orang 600 tambah akar pi bar 2 kali pi bar 2 yaitu 0,5 kali 0,75 per N2-nya adalah 400. Nah, dikurangi 0,25 hasilnya adalah 0,25 plus minus 1,96 plus minus 1,96 akar 0,5 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,25 per 600 tambah akar 0,5 kali 0,75 itu hasilnya adalah 0,1875 per 400. Akar 0,5 dikali 0,25 itu hasilnya 0,25 per 600 tambah akar 0,5 kali 0,75 itu hasilnya adalah 0,1875 per 400. Sama dengan 0,25 plus minus 1,96 akar 0,25 dibagi 600 itu hasilnya 0,0004167 tambah akar 0,1875 dibagi 400 hasilnya adalah 0,004685.
Nah, selanjutnya kita lanjut di atas karena tempatnya sudah tidak cukup. 0,25 plus minus 1,96 sama dengan 96 akar 0,00041667 tambah akar 0,00046875. Hasilnya adalah akar 0,00088542. Nah, sama dengan 0,25 plus minus 1,96 akar dari hasil dari akar 0,00088542 itu adalah 0,0298. Lalu sama dengan 0,25 ininya kita kalikan 1,96 kali 0,0298, hasilnya adalah 0,0584. Nah, dari hasil ini kita akan mencari batas bawah dan batas atasnya. Nah, kita sudah ketahui bahwa 0,25 dikurangi 0,0584 hasilnya adalah 0,1916, dan untuk batas atasnya itu 0,25 tambah 0,0584 hasilnya adalah 0,3084. Jadi kita bisa tulis 0,1916 kecil dari P 0,308P. Nah, berdasarkan soal tadi bahwa interval kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan remaja yang menyukai acara komedi. Nah, dari hasil ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa interval kepercayaan 90% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton remaja yang menyukai acara komedi itu adalah 0,1916 sampai 0,3084. Kenapa 4 begitu? 0,1916 sampai 0,3084, atau bisa dibaca P kurang dari 0,3084 P lebih dari 0,1916. Ini adalah hasilnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas terkait tes hipotesis tentang mean dan proporsi. Nah, berikut contoh soalnya saya bacakan. Sebuah pabrik susu ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih susu bubuk yang dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil. Nah, diketahui standar deviasi berat bersih tiap kaleng adalah 125 gram. Dari sampel 100 kaleng susu diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dengan taraf signifikansi 5%, ujilah apakah rata-rata berat bersih susu bubuk masih tetap 400 gram. Nah, kita untuk mu nolnya itu sama dengan 400 gram sesuai dengan yang di soal. Lalu X bar-nya itu 375 gram. Standar deviasinya itu 125 gram.
dan N atau jumlahnya itu sebanyak 100. Nah, di sini karena 100 itu lebih besar dari 30, maka kita gunakan uji Z. Sini kita lanjut untuk alfanya itu sama dengan 5%. Nah, 5% ini kita ubah ke bentuk desimal. Kalau diubah ke bentuk desimal itu dia jadi 0,05 per 0,05. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita merumuskan hipotesis ini untuk yang pertama. Nah, karena di soal dia kurang dari, maka kita gunakan uji kiri. Pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, karena di soal dia kurang dari, maka kita gunakan uji kiri atau uji satu arah. Uji kiri atau uji satu arah. Nah, dan yang sudah diketahui bahwa hipotesis nolnya mu 0 lebih dari sama dengan 400. Ini dari sini. Dan hipotesis alternatifnya itu mu 0 sama dengan kurang dari 400. Ini untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya yang kedua menentukan jenis uji. Menentukan uji. Nah, untuk yang kedua menentukan jenis uji itu ya seperti sudah kita ketahui bahwa jumlah sampel lebih besar dari 30. Lalu standar deviasi diketahui. Karena standar deviasi diketahui, maka kita menggunakan uji Z. Uji Z. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi dari tabel Z. Signifikan dari tabel Z. Di mana kita menggunakan alfanya sama dengan 5%. Ini sesuai dengan di sini. Nilai alfanya itu 5%. Dimana kalau diubah ke bentuk desimal dia menjadi 0,05. Nah, kalau kita lihat di tabel Z itu 0,05 ini ada dua yang mendekati. Nah, yang mendekati itu adalah itu minus 1,64 dan 1,65. Ini adalah hasil yang mendekati 0,05. Nah, dari hasil ini maka kita jumlahkan lalu dibahagi 2. Nah, dijumlahkan lalu dibahagi 2 itu sama dengan minus 1,64 tambah minus 165 bahagi 2. Nah, minus 1,64 tambah minus 1,65 itu hasilnya jadi minus 3,65.
3,29. Nah, minus 3,29 itu dia dibagi 2, hasilnya jadi minus 1,645. Nah, selanjutnya keempat. Terus 4 yaitu menghitung nilai Z, hitung. Nah, teman-teman, di sini ada rumus, yaitu rumusnya Z sama dengan X bar kurangi mu 0 per standar deviasi per akar N. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka yang di sini. X barnya sudah kita dapat, yaitu 375 dikurangi mu 0-nya itu 400 per standar deviasinya adalah 125 per akar N-nya itu adalah 100. Nah, sama dengan 375 dikurangi 400, hasilnya adalah minus 25 per 125 per 125. Akar dari 100 itu kan 10, jadi kita tulis 10 sama dengan minus 25. 125 dibagi 10 itu hasilnya adalah 12,5. Dan hasil dari minus 25 dibagi 12,5 adalah minus 2. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu menentukan wilayah kritis. Menentukan wilayah kritis ini kita akan buat kurva seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, karena di soal itu dia kurang dari, maka kita gunakan uji kiri atau uji satu arah, berarti ada di sebelah sini. Daerah hasilnya di sebelah sini. Seperti yang sudah kita dapat tadi, bahwa Z tabelnya itu adalah minus hitung. Oh iya, Z tabel. 1,645. Z tabelnya 1,645. Ini adalah Z tabel. Nah, dan untuk Z hitungnya itu kan kita sudah dapat tadi. Di sini hasilnya adalah minus 2. Berarti dia di sebelah sini. Minus 2 Z hitung. Ini adalah Z hitung. Karena minus 2 itu ada di sebelah kiri, maka HO atau hipotesis nolnya itu ditolak. Ya, San? Oh, iya, San? Sudah ditutup kita. Ditolak. Maka HO-nya ditolak. Kita lanjut ke nomor 6. Ya, yang ke-6 ini adalah menentukan keputusan. Ini adalah langkah terakhir. Menentukan keputusan. Nah, ke-6 itu menentukan keputusan. Jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka keputusannya tadi kan kita dapat bahwa HO-nya itu atau hipotesis nolnya itu ditolak. Maka artinya itu cukup bukti untuk menyatakan bahwa berat susu yang dipasarkan sudah lebih kecil dari 400 gram. Lebih kecil dari 400 gram. Nah, jika kita tuliskan maka seperti ini. Minus 1. Kita tuliskan. Jika kita tuliskan minus 1,645 lebih kecil dari minus 2 lebih kecil dari 1,645. Ini hasilnya, maka dapat disimpulkan karena Z hitung sama dengan minus 2 itu tidak berada di antara minus 1,645 dan 1,645, maka HO atau hipotesis nolnya itu ditolak. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I just had to let you know you're